Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertempat di kediaman Ustadz Husein, kita berjumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Dan acara ini disiarkan juga di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, kemudian Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Angkasa di Banyubiru, kemudian Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak. Ya, kita akan mengambil tema syarat kebangkitan dan kemajuan umat seri kedua. Di sini juga hadir ada Ustadz Dani, Ustadz Hadi, Ustadz Fahrudin Lubis, alhamdulillah, juga Ustadz Junaidi, alhamdulillah di sini. Oke, alhamdulillah juga Ustadz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alfan juga sudah siap ya. Ustadz Alfan, mungkin kata pengantarnya bisa disampaikan mengenai syarat-syarat kebangkitan dan kemajuan umat seri kedua. Tapi sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebagai pengantar, Ustadz Alfan akan menyampaikan mengenai syarat-syarat kebangkitan dan kemajuan umat seri kedua. Tafadhol Ustadz Alfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, maunah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sesi kali ini insya Allah kita akan meneruskan bahasan tentang materi syarat-syarat kemajuan suatu umat, di mana kemarin kita telah membahas dan telah diuraikan oleh guru kita, murabbi kita bersama Al-Habib Ustadz Husein bin Hamid Al-Atas, apa saja yang mesti kita penuhi untuk mencapai sebuah kemajuan. Maka kalau misalkan kita menyimak siaran yang lalu, insya Allah mendapatkan gambaran yang jelas mestinya kita bagaimana, bersikap apa, dan berbuat apa supaya kita dibimbing oleh Allah untuk mencapai suatu kemajuan. Dan begitupun pada kali ini kita akan meneruskan materi syarat-syarat kebangkitan suatu umat itu, nantinya apa saja yang mesti kita penuhi supaya umat ini betul-betul mencapai cita-citanya bersama, taraf kehidupan yang sejahtera dan berending dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya juga adalah ketika memakai landasan kitab suci Al-Quran dalam perilaku kita, maka seharusnya arti atau tafsir dari kalimah Al-Quran yang kita jadikan guidance, kita jadikan undang-undang itu seharusnya betul-betul mencerminkan kebenaran sehingga tidak simpang siur, tidak bingung untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah sering sekali kita mendengarkan arti dari kalimat ayat suci Al-Quran,
wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Arti yang kita dengar adalah maka perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan sebagaimana orang-orang musyrik itu memerangi kita secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya insyaallah kita persilahkan kepada murabi kita Al-Habib Ustadz Husain bin Hamid Al-Atos untuk menerangkan kepada kita semua, memberikan pencerahannya supaya kita betul-betul mantap dalam melangkah ini, tidak gamang dan betul-betul bersatu padu untuk memajukan umat ini. Maka kepadanya falyatafaddal mashkuran Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna ya rabbana min hudatika al-hadina ilaik wa du'atika ad-da'ina ila as-siratil mustaqim. Wa akhrijna wa akhrij bina min adh-dhulumati ila an-nur wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim dimanapun Anda berada. Yang mendengarkan siaran langsung kami atau tayangan ulang, begitu pula Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna Ondi beserta tamu-tamu kita yang pagi ini datang bersama kita. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita di seputar tema syarat kebangkitan umat Islam. Melanjutkan pembicaraan kita pada hari Rabu yang lalu, yang ditayangkan pada hari Kamis pagi. Ini merupakan seri kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat betul-betul memahami persyaratan untuk kebangkitan kita semua. Dan mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut. Pada akhir surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita syarat untuk meraih kemenangan, kesuksesan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pada ayat ini Allah menyebutkan 3 syarat yang harus dipenuhi untuk meraih kesuksesan. Dan syarat ini jelas tidak termasuk dengan rukun-rukun yang harus kita penuhi. Seperti dalam sholat ada rukun-rukun sholat, ada juga syarat syarat sholat adalah berwudu. Itu merupakan syarat sholat. Artinya pelaksanaan yang wajib berhubungan dengan syarat, tapi bukan bahagian dari dalam sholat, bukan bahagian dalam praktek
ma yata'allaqu bihil wajib wa laysa minhu. Berbeda dengan rukun. Rukun masuk bahagian dari apa? Praktek salat. Nah, dengan sendirinya rukun yang utama yang harus dipenuhi adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri secara total kepadanya, ya. Ini merupakan rukun yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai syarat-syarat untuk meraih kemenangan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanus biru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Setiap orang yang bekerja, setiap orang yang berusaha, setiap orang yang berjuang, tanpa kesabaran maka semua perjuangannya akan gagal walaupun dia cerdas, pandai, memiliki bekal pengetahuan, bekal finansial, semua ini akan sia-sia kalau dia tidak memiliki kesabaran dan ketekunan. Nah, mengingat perjuangan ini, tidak mungkin orang berjuang seorang diri. Karena berkaitan dengan apa? Dengan umat. Dengan tantangan yang besar. Oleh karena itu, kesabaran seseorang tidak cukup. Tapi dibutuhkan kesabaran yang ada pada jamaah yang berjuang bersama-sama. Oleh karena itu, perintah pertama, isbiru, bersabarlah, ya, kepada apa? Setiap orang yang berjuang. Setelah itu, wasabiru. Apa perbedaan antara isbiru dan sabiru? Kalau isbiru ya, merupakan fi'il amr, kata perintah dari sabara yasbir. Artinya bersabar. Isbir, bersabarlah. Ini merupakan apa? Merupakan nasihat dari Allah untuk orang-orang yang berjuang agar tidak tergesa-gesa, agar tidak jemu, tidak bosan, agar mereka bersabar. Kemudian wasabiru, kata sabara yusabiru yang diambil dari kata sabara yasbiru. Thulatsinya adalah sabara yasbiru. Ya. Sedangkan sabara yusabiru ya, dengan wazan atau timbangan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan merupakan Musyarakah. wazan yang menunjukkan al-musyarakah, kebersamaan. Artinya apa? Jamaah. Mengingatkan kita semua ya, untuk saling mengingatkan saudara kita yang berjuang untuk bersabar. Nah, mengingatkan saudara kita untuk bersabar tidak cukup hanya dengan kata-kata. Kalau kita menjumpai saudara kita sedang lemah, butuh bantuan, umpamanya materi. Bukan hanya nasihat kita berikan, tapi nasihat juga bantuan semaksimal kemampuan kita. Terkadang memberikan nasihat, terkadang memberikan dukungan materi. Ya. Terkadang ya, menyelesaikan problema yang dihadapi. Dengan kebersamaan, tidak ada satupun persoalan problema yang tidak dapat diselesaikan. Tapi kalau kita menghadapi perjuangan seorang diri, kemudian menghadapi tekanan juga tanpa mendapatkan dukungan, maka lama-kelamaan kita akan apa? Akan berhenti. Oleh karena itu, kebersamaan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari apa? Dari persyaratan untuk meraih kemenangan. Mengapa Allah perintahkan kita sholat berjamaah? Mengapa doa-doa dalam Al-Quran sebagian besar datang dalam bentuk jamak, bukan dalam bentuk mufrad? Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana. Hanya sebahagian doa ya, yang datang apa? Contohnya dalam bentuk mufrad seperti Rabbi auzi'ni, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Datangnya doa ini dalam bentuk seperti ini karena Allah ingin setiap orang mendoakan kedua orang tuanya. Jangan hanya dalam apa? Dalam suasana berjamaah orang lain berdoa ya, untuk siapa? Untuk mereka bersama-sama. Karena ini seharusnya merupakan kewajiban setiap individu mendoakan kedua orang tuanya. Begitu pula mensyukuri nikmat Allah, Rabbi auzi'ni. Tapi sebahagian besar doa dalam Al-Quran datang ya permohonannya untuk apa? Untuk kita semua secara berjamaah, bukan hanya untuk diri kita. Oleh karena itu orang kalau bertanya, apa dalilnya doa
untuk bersama-sama Al-Quran. Coba perhatikan doa-doa Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Rabbana atina, Rabbana habla lana. Datang dalam bentuk jamak. Adapun doa mengangkat suara tinggi-tinggi itu yang tidak diajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Salat di sini doa juga. Jangan suara kita tinggi-tinggi, tapi jangan juga suara kita apa? Lirih. Akhirnya apa? Dengan sendirinya tidak mengetuk sanubari kita. Tapi kalau kita berdoa bersuara, tapi tidak tinggi, karena Allah maha mendengar suara kita. Suara yang syahdu itu lain. Wabtaghi baina dzalika sabila. Betul enggak? Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafirin. Berdoalah ya, mohonlah kalian kepada Tuhan kamu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Bukan takut Allah berbuat kezaliman, tapi takut dari perbuatan-perbuatan aniaya yang dilakukan mendatangkan efek buruk bagi dirinya. Tapi jangan angkat suara kamu tinggi-tinggi. Al-jahru itu bukan hanya sembarangan bersuara, bukan. Tapi mengangkat suara tinggi, itu namanya al-jahr. Tapi kalau bersuara, itu tidak dilarang. Yang dilarang, antar jahar bisautik atau bisalatik. Kamu mengangkat suara kamu tinggi-tinggi, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Tidak mendengar. Berarti doa bersama itu diajarkan oleh Allah, Ustaz, ya? Kalau seandainya Al-Quran ya, mengajarkan kita doa untuk bersama-sama, maka dengan sendirinya apa? Berbagai macam pendapat-pendapat yang berbeda di hadapan Al-Quran mardudun ala qaidi. Mardudun ala qaidi. Apalagi seorang imam di saat sholat, dalam sholat dia berdoa. Jangan hanya untuk dirinya. Dia berdoa untuk apa? Untuk juga jamaahnya. Jadi pada saat sujud dia berdoa umpamanya, jangan berdoa untuk dirinya, sebagaimana membaca Al-Fatihah juga Allah ajarkan kita berdoa untuk kita dan saudara-saudara kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, berbagai macam persoalan selesai. Cuma memang terkadang kita jumpai orang yang berdoa untuk jamaah mengangkat suara tinggi-tinggi. Akhirnya menghilangkan kehusyuan, mengganggu juga yang lain. Tapi ada lagi yang tidak bersuara, kita nggak tahu apa yang dia minta. Kita disuruh mengaminkan, repot nggak? Ada lagi yang tidak mau berdoa, padahal Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kalian selesai salat, fadhkurullah, sebutlah ya nama Allah, berzikirlah kepada Allah. Doa zikir, doa juga baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Jadi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita dalam segala sesuatu untuk apa? Bekerja secara berjamaah, membangun semangat berjamaah. Dianjurkan untuk menaburkan salam. Betul enggak? Ini pendidikan dari Allah agar kita dalam perjuangan itu tidak menghadapi beban dan tekanan sendiri-sendiri. Isbiru, bersabarlah kalian, janji Allah akan datang. Wasabiru, ajak juga saudara-saudara kalian untuk bersabar agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak jemu dalam perjuangan mereka sambil menantikan pertolongan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul dalam perjuangan mereka. Dan ini bahagian dari ujian untuk kita, menguji keimanan kita sampai di mana. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia beranggapan cukup mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Cukup hanya mengucapkan kami beriman, setelah itu apa? Allah terima keimanan mereka tanpa ujian? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Melalui ujian ini akan terlihat siapa orang yang betul-betul jujur
tulus dalam keimanannya, siapa orang yang berdusta. Karena kalau tanpa diuji, setiap orang bisa mengatakan kami beriman. Waktu diberikan amanat, jujur apa khianat? Waktu dicoba dengan keluasan, syukur apa ingkar? Waktu diberikan kesehatan, bagaimana dia mempergunakan kesehatannya? Diberikan ketampanan, kecantikan, apakah dia menyalahgunakan semua itu? Jadi kita lihat ujian ini yang akan menampakkan ya dan menyingkap kepribadian seseorang. Jadi isbiru wasabiru. Setelah itu warabitu. Apa rabitu? Rabata yurabitu juga merupakan kata kerja yang menunjukkan arti musyarakah. Diambil dari rabata yarbit. Biasanya arab itu artinya ikatan. Rabata yarbit mengikat. Nah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita ini untuk bersama-sama dalam perjuangan berpegangan. Berpegang, jangan tunggu orang menarik, tapi kita berusaha untuk memegang tangan saudara kita. Begitu pula saudara kita juga memegang tangan kita bersama-sama. Artinya apa? Kita bersatu kompak dalam perjuangan. Indah nggak? Jadi kalau rabatu artinya mengikat, kalau rabatu yurabitu, bagaimana setiap pejuang ini berusaha untuk betul-betul apa? Untuk berpegang dengan saudaranya hingga mereka berjuang dalam ikatan yang satu. Nah, siapa yang bisa mengalahkan mereka? Sapu lidi yang setiap apa? Setiap lidinya, setiap batangnya kecil bila disatukan sulit bagi apa? Kita untuk mematahkan. Dan subhanallah, di saat kita bersatu rahmat Allah akan turun. Al-jama'atu rahmah. Wal furqatu bukan firqah. Kalau firqah itu kelompok. Furqah perpecahan. Berjamaah adalah rahmat. Artinya mengundang rahmat. Sedangkan perpecahan akan mengundang azab. Sampai dalam sebuah hadis, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama orang yang berjamaah. Tangan di sini maksudnya keridhaan Allah, dukungan Allah. Bantuan Allah. Bukan berarti Allah bertangan. Man syadza syudza finnar. Orang kalau menyendiri merasa dirinya apa? Paling benar, yang lain semuanya sesat, tidak mau bekerja sama, tidak mau saling mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dalam api neraka seorang diri. Oleh karena itu serigala di saat dia memburu, ya, memburu apa? Memburu sekelompok katakan rusa atau yang lain, mereka bersama-sama menyerang mana? Menyerang rusa yang apa? Yang sendiri dan tertinggal. Jadi kembali kepada seruan Allah dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Kemudian warabitu. Ini 3 syarat ini harus terpenuhi pada orang-orang yang berjuang. Baru setelah itu janji Allah akan dipenuhi, la'allakum wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini bila isbiru wasabiru warabitu, kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya dalam menghadapi tantangan dan cobaan, tetap kita menjaga diri kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan keluar dari rel. Karena pada saat kita berhadapan dengan cobaan, syaitan akan membisik-bisikkan bisikannya ke dalam hati kita. Kamu tertekan, kamu dalam keadaan butuh. Walaupun ini haram, tapi kalau dalam keadaan darurat kan kamu dibolehkan. Sedang juga memegang jabatan. Daripada orang di luar Islam yang mengambil, mending kamu yang ambil sebagiannya, kamu infakkan di jalan Allah. Seolah-olah Allah menerima suap. Karena kalau kita bekerja untuk Allah, Allah hanya menerima yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memberikan rezekinya kepada hambanya. Tanpa kamu berikan, Allah kuasa. Tapi Allah ingin menguji kamu dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Apakah kamu tetap istiqamah ataukah menyimpang dan keluar dari rel. Setelah itu baru janji Allah akan dipenuhi. La'allakum tuflih. Kita tahu dalam bahasa Arab kata la'alla itu ya Taraji. adalah harfun yadullu ala taraji. Merupakan sebuah huruf kata yang menunjukkan harapan. Kalau datang dari kita, ya, contohnya, ana ajtahidu
Wa adrusu la'alli anjah. Aku bersungguh-sungguh agar aku lulus. Dengan harapan aku lulus. Karena kelulusan bukan di tangan dia. Dia hanya apa? Hanya berjuang. Begitu juga aku berobat dengan harapan kesembuhan. Dia berobat, tapi yang menyembuhkan apa? Seorang dokter juga mengobati dengan harapan dia bisa menyembuhkan penyakit si pasien. Berarti harapannya pada siapa? Tapi kalau datangnya ini dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, ini menunjukkan kepastian. Karena Allah yang menentukan, bukan kita yang berharap yang menentukan, kita berharap Allah yang menentukan. Jadi di saat kalian memenuhi persyaratan ini, kalian dipastikan akan sukses. Nah, sekarang kalau kita memantau dan melihat kondisi umat, sudah terpenuhi belum persyaratan tadi? Mereka bukan berjuang bersatu di jalan Allah, tapi berjuang dalam kelompok-kelompok yang bercerai-berai. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau kita pecah di dalam, walaupun kita dalam kebenaran, dengan mudah kita dikalahkan oleh musuh yang bersatu walaupun dalam kebatilan. Sampai dalam riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilul munazzam. Kebenaran tanpa apa? Nizam, tanpa apa? Tanpa betul-betul teratur dengan baik, ya. Tanpa betul-betul bersama-sama dan bersatu dalam satu tatanan, dengan mudah akan dikalahkan oleh apa? Kebatilan yang tersusun dengan baik. Sekarang katakan, yang berkuasa di atas, ya, atau katakan anggota DPR yang jumlahnya tidak banyak, bersama-sama mereka mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa praktek LGBT, free sex, semua dihalalkan sesuai dengan undang-undang. Kemudian mulai undang-undang diumumkan, kemudian setelah itu dilaksanakan. Maka orang yang menentang dianggap penentang apa? Hukum dan undang-undang. Akhirnya umat Islam berdemo rame-rame. Dianggap mereka apa? Ekstremis. Dianggap mereka keluar dari aturan dan hukum. Jadi bagaimana kebatilan yang tersusun, tertata dengan baik, ya, membuat kebenaran yang bercerai-berai dengan mudah dipatahkan. Oleh karena itu, hanya kita dalam kebenaran tidak cukup, sampai kita mau bersatu dalam kebenaran. Ini yang menunjukkan ketulusan, keikhlasan kita berjuang di jalan Allah. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah berfirman pada ayat berapa? Pada ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Kalau kita baca ayat 208 ini, dalam terjemahan yang beredar di tengah-tengah kita, mereka mengartikan, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Berarti kafah di sini keterangan dari Islam. Padahal yang disebutkan dalam ayat ini bukan Islam tapi as-silmu. As-silmu, as-salmu, as-salamu sama as-salam itu berarti sama. Fa in janahu lis-salmi fajnah laha. Begitu juga as-silmu, as-salmu, ya. As-salam itu berarti apa? Damai dan rukun. Lalu kita bertanya, dari mana datangnya kata Islam di sini? Kita butuh dalil dong. Butuh dah? Kalau mereka membawakan ada penafsiran sahabat tabi'in yang mengatakan begini, begitu, kita butuh dalil. Betul dah? Seorang yang menafsirkan Quran tanpa dasar, tanpa dalil, maka dia menafsirkan dan menggiring Quran mengikuti hawa nafsunya.
Kalau kita renungkan ayat ini sebetulnya sama dengan firman Allah dalam surat Taubah. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Di mana kafah di sini bukan keterangan dari apa? Dari musyrikin. Tapi keterangan dari apa? Domir. Dari fa'il yang berada pada apa? Pada Qatilu. kata perintah qatilu. Dalam terjemahan yang beredar di tengah-tengah kita, terjemahan dari ayat tadi dalam surat Taubah, wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah seluruh kaum musyrikin. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka juga apa? Menyerangi kalian secara menyeluruh. Kalau ayat ini diterjemahkan seperti itu, berarti orang-orang Islam setiap ketemu sama orang musyrik wajib untuk memerangi mereka. Padahal Quran mengatakan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah, dan perang ini bukan untuk mengobarkan hawa nafsu atau melampiaskannya, tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Wa la ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jangan orang yang tidak memerangi kalian, kalian perangi. Tapi tugas kalian berdakwah, mengajak mereka, bukan memaksa. Allah paling tidak menyukai orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Perangi mereka, ya. Mereka siapa? Yang memerangi kalian, dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka mengusir kalian, usir mereka. Ini adil enggak? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah di sini bukan apa? Bukan fitnah dalam arti apa? Adu domba seperti apa? Atau mengada-adakan kebohongan. Fitnah di sini adalah orang yang diintimidasi untuk keluar dari agamanya. Seperti yang dilakukan kaum musyrikin ketika mengintimidasi orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Itu namanya fitnah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Jadi fitnah menganiaya orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam, yang beriman kepada Allah, agar keluar dari agamanya, itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Lebih dahsyat dari pembunuhan. Oleh karena itu Islam menghargai apa? Kebebasan orang memiliki keyakinan. Tugas kita berdakwah. Nah, kalau kita berdakwah, ada orang masuk ke dalam Islam lalu dianiaya, diteror, maka kita nggak bisa membiarkan. Wal fitnatu asyaddu. Setelah itu, wal fitnatu asyaddu minal. Kemudian apa? Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Jangan perangi mereka dalam Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian dalam masjid. Artinya Islam tidak memulai sama sekali serangan, menjaga kehormatan. Kalau mereka melanggar kehormatan tersebut, berarti mereka membuka diri mereka untuk diperangi. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangi mereka, itulah balasan untuk orang kafir. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka menghentikan tindakan mereka, maka dilarang kita melakukan udwan, serangan, kecuali pada orang yang zalim. Jadi ayat tadi dalam surat Taubah, perangilah seluruh orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian, tidak benar. Yang benar, hendaklah kalian bersatu wahai orang Islam dalam memerangi orang musyrik. Jangan berbeda-beda pada saat perang, ya. Sebagaimana mereka bersepakat bersatu memerangi kalian. Berarti kafah di sini hal dari fa'il yang ada pada qatilu, bukan keterangan dari maf'ul. Ya. Itu musyrikin. Dia kafah keterangan dari fa'il, ya, yang Allah perintahkan untuk berjuang. Artinya bersatulah kalian dalam memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka bersatu memerangi kalian. Jangan menghadapi mereka kita berpecah belah, berbeda-beda. Akhirnya karena kita berbeda-beda, yang naik pemimpin
bukan orang Islam, karena mereka bersatu dalam mengangkat pemimpin mereka dan calon mereka. Afwan Ustaz, ini dalam penyebutan kafah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 dan surat At-Taubah ayat 36 ini kok sahibul halnya tidak istiqomah gitu loh dalam artiannya. Di dalam Al-Baqarah sahibul halnya silim. Sementara di At-Taubah itu musyrik. Nah itu dia. Bagaimana Kita akan perbandingan tadi kan? seperti itu? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam silim secara kafah. Kafah di sini bukan hal dari silim, ya, tapi hal dari fa'il udkhulu. Maksudnya hendaklah kalian semua bersama-sama menyatu. Menyatu apa? Dalam kerukunan, perdamaian, ya, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hasil atau lazim dari makna ini bersatu dalam Islam, bersatu dalam jadi arti silim itu kan damai rukun, damai rukun. Nah, kita rukun damai dalam apa? Dengan sendirinya rukun damai dalam bersatulah kalian wahai orang-orang yang beriman dalam silim, ya. Fisilmi maksudnya apa? Bersatu dengan sendirinya dalam keislaman, keimanan kita kepada Allah. Bukan artinya masuklah ke dalam Islam yang kafah. Ini tafsir ini sebetulnya aneh luar biasa. Sampai Ibnu Hisham, seorang ahli bahasa, ahli nahwu, grammar bahasa Arab, mengatakan bahwa kafah itu hanya menjadi hal bagi orang yang berakal. Menjadi hal bagi orang yang berakal. Sedangkan silim di sini tidak tepat. Kalau apa? Kalau kafah menjadi keterangan. Tapi kalau udkhulu kafatan fis silmi, masuklah kalian secara kafah, jangan bercerai-berai, jangan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan ke dalam silim, ini baru akan menghasilkan kesuksesan dalam perjuangan. Kemudian bukti yang lain bahwasanya kan menjadi ini Ustaz, kan menjadi booming, arti masuklah kalian ke dalam Islam secara ini sudah mendunia Ustaz. Betul. Kemudian satu hal lagi, sebetulnya kalau dalam tafsir-tafsir yang masih berbahasa Arab tidak seperti itu. Nah, sekarang coba perhatikan, ya. Perintah ditujukan pada siapa? Pada orang Muslim. Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita tahu bahwa kedudukan iman lebih tinggi daripada apa? Dari orang yang. Jadi kan sudah jelas yang dipanggil orang yang beriman. Disuruh masuk ke dalam Islam, aneh nggak? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam silim secara kafah. Kan aneh sekali. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dimaksudkan di sini ya adalah mengingatkan kita semua untuk kesuksesan kita agar kita apa? Agar kita bersatu. Karena kalau kita menjadi orang Islam sendiri-sendiri, mudah untuk dipatahkan, mudah untuk dikalahkan. Oleh karena itu ayat berikutnya apa? Fa in zalaltum. Kalau kalian tergelincir, setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan yang jelas dari Allah untuk kalian, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Karena problema umat Islam, ya, mereka bercerai-berai itu bukan dalam kebodohan. Setelah datangnya keterangan yang jelas dari Allah, mereka bercerai-berai. Seperti firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sebelumnya, orang-orang Yahudi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul. Begitu juga ayat ini, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Oleh karena itu beberapa ayat kemudian, kelanjutan dari ayat ini berbicara masih dalam tema yang sama, kanan nasu ummatan wahidah. Itu apa? Ayat yang ke-213. Yang 213. Kanan nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia itu satu umat yang berinduk kepada induk yang sama. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin. Di sini ada jumlah yang tidak disebutkan. Lil ilmi bihi. Kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Tadinya mereka bersatu kemudian bercerai-berai. Dipengaruhi oleh
Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Allah mengutus para nabi membawa kabar gembira dan peringatan. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Lalu Allah turunkan Alkitab bil haq dengan membawa penjelasan, bimbingan, petunjuk yang hak yang tidak meragukan untuk memberikan keputusan di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Artinya kalau orang berselisih kembali ke mana? Alkitab. Kembali kepada kitab Allah. Oleh karena itu dalam surah Asy-Syura, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, dalam hal apa saja, hukumnya kembalikan kepada Allah yang memutuskan. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadir bersama kitab. Nabi saja diperintahkan untuk mengikuti Kitab. Nah, sekarang justru kitab Allah diperselisihkan. Dipertentangkan. Akhirnya umat di belakang apa? Kacau banget. Kenapa kitab Allah diperselisihkan? Kepentingan. Karena setiap kelompok bukan berupaya menyesuaikan diri dengan Quran, tapi menyesuaikan Quran, kitab Allah dengan doktrin mereka. Masing-masing mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah, pada prakteknya mereka justru tidak menyesuaikan diri mereka dengan Quran, tapi menyesuaikan Quran dengan doktrin-doktrin kelompok masing-masing. Nah, kalau setiap kelompok berusaha mengambil ayat-ayat Quran yang sesuai dengan doktrin mereka, meninggalkan yang lain, apa yang terjadi? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan beriman kepada sebahagian Alkitab, menolak sebahagian yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minhum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang seperti ini kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di hari kiamat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Walaupun kita membela beralasan macam-macam, semua ini apa? Tidak berguna di hadapan Allah. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadhibun. Ketika Allah bangkitkan mereka, tahu mereka bersumpah-sumpah di hadapan Allah, meyakinkan Allah bahwasannya apa? Tujuan mereka baik, mereka berjuang di jalan Allah. Bahkan mereka bersumpah-sumpah dengan penuh kebohongan, mereka beranggapan bahwa sumpah mereka ini akan berguna. Ketahuilah sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kan di dunia kan kita jumpai hal seperti ini. Lalu di hadapan Allah mereka mau ulangi. Ditutup mulutnya oleh Allah, anggota tubuhnya disuruh berbicara. Kulit mereka berbicara. Pada saat itu kedustaan semua hilang. Apalagi dengan kesaksian para malaikat dengan kitab yang berisikan catatan amal kita semuanya. Jadi udkhulu fis silmi kafah. Kafah di sini bukan keterangan dari silim, tapi keterangan dari mana? Dari kata, dari fa'il yang terdapat pada fi'il amar qatilu. Maksudnya ya ayyuhalladzina udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu antum kaffatan fis silmi. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian secara kafah ke dalam silim. Jadi sebetulnya asalnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu kaffatan fis silmi, tapi dahulukan udkhulu fis silmi kafah untuk mengingatkan betapa pentingnya kerukunan persatuan dalam perjuangan. Kalau orang dalam satu rumah cekcok, walaupun hartanya melimpah, walaupun pendidikannya tinggi, kira-kira yang mereka dapatkan keberhasilan, kegagalan? Kegagalan. Jadi bagaimana kita akan menang dalam perjuangan sedangkan kita berselisih ribut di antara kita? Waktu 212, apa yang mereka perjuangkan bersatu bersama-sama menghadapi Ahok berhasil. Begitu selesai mereka ribut. Karena masing-masing mengambil manfaat dari apa? Dari slogan 212, dirikan koperasi, pakai nama ini, mengumpulkan dana, menggunakan nama ini. Akhirnya apa? Terjadi kesibukan dan keributan internal. Ini selalu cobaan Islam atau umat Islam itu. Mereka di saat berjuang, berhadapan dengan musuh bersatu, begitu selesai,
Untuk apa? Untuk katakan menikmati hasil kemenangan, mulai terjadi keserakahan, kerakusan di antara mereka. Oleh karena itu Nabi mengatakan, saya tidak takut kalian menghadapi kemiskinan. Yang saya takut, dunia dibentangkan untuk kalian, akhirnya membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan ini ingin kalian berpecah belah, bermusuh-musuhan. Innama yuridu syaitan liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Oleh karena itu kenapa Allah larang minuman keras, perjudian? Karena syaitan ingin melalui ini semuanya untuk memecah belah kalian, menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kalian, memalingkan kalian untuk mengingat Allah. Mau berhenti apa tidak? Dulu minuman keras, perjudian sebagai alat syaitan untuk memecah belah umat. Sekarang mazhab dan perbedaan fikih dijadikan syaitan memecah belah umat. Oleh karena itu saya lebih condong untuk tidak menggunakan nama madhab, tapi menggunakan kata ra'i. Jadi bukan madhab syafi'i, tapi ra'yu syafi'i, pendapat syafi'i. Ra'yu Malik, ra'yu Abi Hanifah. Supaya orang tahu bahwa ini pendapat. Kalau pendapat si A berbeda dengan si B, jangan ribut di antara kalian. Jadi yang mengikuti pendapat syafi'i, jangan mereka memusuhi yang mengikuti pendapat Malik. Begitu pula pendapat-pendapat ulama yang lain. Selagi dalam ranah pendapat, kalau muncul pendapat-pendapat yang lain jangan dipersoalkan. Tapi kalau kembali kepada syariah dan prinsip yang datang dari Allah, la syafi'i wala maliki wala hambali wala hanafi wala syi'a wala sunnah, tidak ada yang punya hak untuk apa? Merubah-rubah atau mengajukan pilihan yang lain atau menggantikannya dengan yang lain. Oleh karena itu saya mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Yang menggambarkan bahwa hukum bisa berubah-ubah tergantung perubahan situasi dan kondisi. Benar. Itu kembali kepada fikih. Kembali kepada fikih. Bisa saja kondisi sudah berubah, maka fikih tidak sesuai lagi. Bisa saja fikih berubah. Oleh karena itu, bisa saja fikih berubah disesuaikan dengan kondisi, zaman, lingkungan. Bahkan dalam waktu yang sama, fikihnya bisa berbeda. Orang tinggal di pedalaman di kampung, makan satu hari, pagi 1 gelas beras, sore 1 gelas, dengan biaya yang sederhana. Di Jakarta orang sekali makan 50.000 atau 30.000. Lalu masing-masing bertanya, berapa fidyah yang mesti saya keluarkan kalau saya sakit tidak berpuasa? Otomatis nggak boleh disamakan. Kalau yang biasa dimakan orang di Jakarta diterapkan pada orang yang di kampung, membolimi mereka. Nggak kuat bayar. Kalau yang di kampung diterapkan untuk orang yang di Jakarta, Terlalu ringan. otomatis tidak sesuai dengan tujuan dari apa? Daripada fidyah tersebut. Karena fidyatun ta'amu miskin. Dan itu kembali min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari kebiasaan yang kalian makan. Begitu juga shadaqatul fitri. Diumumkan wajib melakukan shadaqatul fitri. Tahu-tahu di Indonesia yang paling aneh, ini fikih yang paling aneh. Yang punya 100 miliar 3,5 liter. Yang punya 10 liter, yang punya 100.000, 3,5 liter. Betul enggak? Janda punya anak 10, maka dia wajib mengeluarkan, walaupun nggak mampu, wajib mengeluarkan 3,5 liter kali 11. Sama dia kan? Sama jandanya. Berapa? Lalu dari masjid dia terima 1. shadaqatul fitri 10 liter sama uang 100.000. Yang dikeluarkan dia lebih banyak daripada apa yang diterima. Betul enggak? Lalu kita bertanya, apa tujuan dari shadaqatul fitri? Tujuannya apa? Ya, supaya ikut. Tujuan shadaqatul fitri ini untuk menggembirakan orang-orang fakir agar bisa menikmati suasana hari raya bersama orang-orang kaya. Oleh karena itu shadaqatul fitri artinya sedekah yang dikeluarkan khusus untuk hari raya Idul Fitri.
li isyrakil fuqara ma'al aghniya fi farahim, agar mengikut sertakan orang-orang miskin bersama si kaya dalam kebahagiaan mereka. Maka yang dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri bukan lagi apa? Bukan sedekatul fitri. Bukan sedekatul fitri. Nah, antum perhatikan. Aneh nggak? Kaya miskin diambil sama. Yang punya 100 miliar, yang punya. Orang bilang pajak lebih bijaksana. Dia progresif, yang kaya, punya kekayaan sekian, pendapatan berbeda dengan apa? Lalu zakat yang datang dari Allah menjadi beban buat orang miskin. Meringankan orang-orang kaya. Wajib. Petani-petani beras keluar zakat 10%, petani coklat, kedelai, petani cabai nggak wajib karena bukan makan pokok. Orang bisa Islam berpihak pada konglomerat dan feodal. Aneh nggak? Padahal sebetulnya sedekatul fitri kita keluarkan tergantung yang kita makan pada hari raya. Seorang kaya pada hari raya makannya bervariasi macam-macam. Ada semurnya, ada rendangnya, ada opornya, betul enggak? Belum kue-kuehnya. Nah, apa yang mereka keluarkan di hari raya, seharusnya mereka juga ikut memberikan kontribusi buat saudara-saudara mereka yang miskin. Dan sedekatul fitri hanya diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskin. Yang miskin tidak wajib mengeluarkan. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang miskin. Bukan pajak kepala. Pajak kepala. Ini yang terjadi, pajak kepala. Ya, di Indonesia seperti itu. Iya. Bayi kena juga. Setiap kepala itu. Yang nggak mampu, kalau bayinya anak orang kaya, mereka mengeluarkan sesuai dengan jumlah keluarga mereka. Jadi kalau seandainya si miskin menerima daging, kemudian beras, ya, uang untuk bumbu, apalagi kalau uang untuk beli pakaian anak-anaknya, kan luar biasa, betul tidak? Oleh karena itu pada masa Rasul setiap orang mengeluarkan tergantung apa yang mereka makan. Sampai disebutkan fakana minna man yukhriju sa'an min sya'ir, au sa'an min burrin, au sa'an min tamrin, au sa'an min aqid. Di antara kita ada yang mengeluarkan satu sok gandum, jenis syair, jenis bur. Ada lagi yang mengeluarkan korma, ada yang mengeluarkan susu kering, tergantung yang dia punya. Nah, korma kan bermacam-macam harganya. Ada yang makan ajwa, ada yang makan ambar, ada yang makan mabrum yang harganya cuma 10 rial. Nah, kalau yang makan, katakan ambar atau makan ajwa, dia mau keluar korma yang murah, boleh nggak? Nggak mau, dia keluarkan apa yang dia biasa makan. Makanya fikih apa? Yang menerangkan sedekatul fitri ini fikih yang paling aneh. Dan uniknya, mereka masih bersikeras mengatakan tidak boleh dalam bentuk uang. Padahal kalau punya uang bisa beli macam-macam. Kalau kita belikan beras, dia butuh nanti beli daging, beli yang lain-lain, berasnya dijual separuh harga. Oleh karena itu banyak tukang tadah di hari Lebaran yang beli beras dari kaum fuqara wal masakin dengan separuh harga. Nah, tugas untuk mencerahkan fikih Indonesia itu terletak di mana, Ustaz? Tugas kita semua dengan menjelaskan maqasid asy-syariatul islamiyah, tujuan dari syariat Islam. Ini kebanyakan kita menerima pelajaran tentang hukum, tapi nggak dijelaskan maqasidnya, tujuannya. Padahal kita tahu bahwasanya hukum-hukum ini mu'allalah. Artinya ada ilat di balik hukum ini. Al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Hukum berkaitan dengan ilatnya. Ada ilatnya, ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Contohnya, Allah haramkan khamr. Haramkan khamr. Bukan karena zatnya, tapi karena efek yang ditimbulkan. Kata khamar itu menutupi. Dia menutupi akal. Oleh karena itu khimar artinya kerudung yang menutupi kepala. Nah, di saat khamr berubah menjadi cuka, yang tadinya barang haram, halal enggak? Halal. Itu disebabkan istihalah, terjadi perubahan dari khamr menjadi cuka. Berarti diharamkan bukan karena zatnya, tapi karena efeknya yang memabukkan. Oleh karena itu alkohol kalau digunakan untuk campuran minyak wangi, membersihkan, katakan takgan dari kuman, enggak najis. Lalu orang bingung, bagaimana Ustadz? Saya masuk ke masjid, setelah itu nyemprot tangan saya pakai alkohol. Kemudian sholat, sah enggak, najis enggak? Itu alkohol digunakan bukan untuk diminum. Kalau orang beli paku untuk dimakan, haram nggak? Tapi kalau beli paku untuk apa? Katakan Aibon, dia beli untuk mabuk, haram nggak? Tapi kalau beli Aibon untuk ngelem,
Nah, berapa banyak di Saudi Arabia orang beli Ibon tuh untuk apa? Diisep. Supaya mabok. Beli obat batuk untuk mabok. Karena obat batuk mengandung alkohol kan? Nah, kalau Nah, bedak, kalau berkaitan dengan babi, kamu sebutkan fa'innahu rijsun. Datang rijis dari Allah. Babi ini binatang yang Allah masukkan. Dan subhanallah, babi tidak akan berubah menjadi kambing. Babi tidak akan berubah menjadi Tapi kalau babi berubah menjadi kambing, dari segala segi halal. Bukan babi lagi. Betul enggak? Bukan babi lah. Ada yang mengatakan bahwasannya, babi itu haram hukumnya. Tapi kalau sudah berubah menjadi gelatin, menjadi shortening, ya, halal hukumnya. Siapa? Alasan istihalah. Beda. Kalau khamar, istihalah berubah dari yang haram menjadi halal. Karena cuka. Tapi kalau babi, dia bukan perubahan dari haram menjadi halal. Dia hanya berubah dari bentuk babi menjadi apa? Gelatin. Dan tidak berubah dari asalnya. Jadi coklat yang mengandung gelatin, biskuit yang mengandung shortening yang berasal dari babi, hukumnya haram. Begitu juga tas-tas yang berasal dari kulit babi haram hukumnya. Kita nggak boleh gunakan. Nggak boleh gunakan sama sekali. Oleh karena itu di Malaysia kalau orang Islam mau beli tas dari non-Muslim, dia buka toko dari babi, dia nggak bakal berani keluarkan sama sekali. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia nggak berani jual untuk orang Muslim. Jadi kalau kita lihat sama-sama, hukum berubah-ubah tergantung situasi dan kondisinya. Tapi apa yang ditetapkan oleh Allah dengan tegas dalam syariatnya haram tidak berubah kecuali kalau dalam kondisi darurat. Kondisi mengangkat pemimpin yang tidak beriman, yang tidak seiman dengan kita. Dan kita punya pilihan berada di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalau kita memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita, Allah masukkan kita bersama mereka. Karena pemimpin itu dalam tubuh bagaikan kepala. Dia yang akan membawa kita, mengendalikan kita semuanya. Tapi kalau kita minoritas, katakan di Amerika, di Eropa ada dua pemimpin. Non-Muslim, tidak seiman. Satu baik kepada orang Islam, satu nggak baik. Kita boleh pilih yang mana? Yang baik. Seperti terjadi di Sri Lanka, dua agama, Hindu sama Buddha, masing-masing punya calon. Dua-duanya sama-sama kuat. Yang membuat keseimbangan rusak orang Islam. Artinya kalau orang Islam berpihak pada Hindu, Hindu menang, berpihak pada Buddha, Buddha menang. Umat Islam minoritas. Tahu-tahu datang dari kalangan Buddha mengatakan kalau kalian mendukung kami akan dukung mendirikan sekolah, masjid-masjid, melindungi kalian dari ancaman-ancaman tentara Tamil yang benci kepada kalian. Orang Islam pilih pemimpin yang berasal dari agama Buddha bukan karena berpihak pada agamanya. Ya. Itu dibolehkan, tapi kalau di tengah-tengah masyarakat Indonesia, kita memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kita, sama saja kita mengangkat imam sholat kita yang bukan Islam. Kita mayoritas sholat, kita angkat yang bukan Islam. Kan aneh bin ajaib. Betul enggak? Padahal kita punya pilihan. Makanya kenapa orang Islam di Indonesia nggak maju-maju? Karena yang merusak Islam, yang merusak persatuannya kita sesama orang Islam. Jadi kembali kepada apa? Kepada keterangan yang Allah terangkan dalam Al-Quran tadi. Bahwa untuk keberhasilan kita, jalan satu-satunya hanya kita rukun bersatu dalam agama Allah, dalam perjuangan kita. Oleh karena itu, Allah lanjutkan, kana nasu ummatan wahidatan. Ya. Kemudian, yang tidak disebutkan karena jelas lil ijaz fakhtalafu faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Allah utus para nabi membawa kabar gembira dan memberikan peringatan, ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah turunkan Alkitab bersama mereka bil haq dengan membawa keputusan yang hak yang tidak meragukan. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk memutuskan di antara umat manusia pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi kalian wahai umat Islam, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Syiah, mau Sunnah, berbeda pendapat, kembali kepada Quran. Selesai enggak? Selesai. Tapi kebanyakannya nggak mau sama sekali. Alasannya apa? Sudah cukup apa yang diterangkan ulama kita. Kalau orang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya, dia sesat.
Yang menggiring Quran, mengikuti doktrin kelompok golongan, itu masuk dalam hadis tadi. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Al-Quran, biar Quran memutuskan, insya Allah akan selesai. Tapi hati kita walaupun mengaku orang Islam, mengaku beriman kepada rukun iman, tapi ternyata menolak untuk menjadikan Quran sebagai imam. Padahal waktu ditalqin, man imamuka? Siapa? Al-Quran. Iya, Al-Quran imami kan? Ternyata dalam praktek nggak sesuai. Akhirnya waktu di kuburan ditanya sama Munkar dan Nakir, man imamuka? Jawabannya apa? Imami Abdul Aziz bin Bas. Imami katakan bin Uthaymin. Atau imami Syafi'i, imami Maliki, atau imami Husain. Saya ini nggak pernah sama sekali apa? Mengajak kalian untuk ikuti saya enggak. Tapi mengajak diri saya bersama umat untuk ikuti apa? Jadi kalau orang mengatakan saya ikut Ustaz Husain dalam hal ini, kalian bukan orang cerdas. Tapi apa yang saya sampaikan, renungkan, kalau benar, ikuti. Kalau enggak benar, tinggalkan. Nah, kalau setiap Ustaz mengajak kembali kepada Allah, kembali kepada kitab sucinya, niscaya apa? Kita bisa bertemu rame-rame. Seperti orang bilang, saya mau pergi ke Mekah. Yang dari Eropa bilang mau pergi ke Mekah, yang dari Amerika juga. Ketemu nggak di Mekah? Ketemu. Tapi kalau bilang pergi ke Mekah, tapi sampainya ke diskotik, ya nggak bakal ketemu. Jadi kita lihat banyak orang mengaku bilang mau pergi haji ke Tanah Suci untuk datang berziarah menuju Baitullahil Haram, ternyata bukan pergi ke sana. Begitu juga orang-orang Islam. Kalau betul-betul kita mengaku beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada kitabnya, pasti kita bersatu. Kalau ada perbedaan pendapat, wajar. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, wajar. Bukan perbedaan yang mencolok mata. Selagi dalam ranah fikih, jangan pernah kita menyombongkan diri mengatakan bahwa ini hak, yang lainnya batil. Ini fikih. Kalau syariat yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Baik Ustaz, di ayat Al-Baqarah At-Taubah ayat 26 ini Ustaz, Allah mengatakan waqatil musyrikina kafah. Kalau misalkan kita jabarkan sekarang ini, bentuk qatil sekarang ini seperti apa Ustaz? Ya. Bentuk peperangan itu. Baik, sebelum kita ke sana, selesaikan ayat tadi. Fahadallahu alladhi wa makhtala wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan ya dalam Islam, dalam kebenaran, kecuali setelah datang keterangan yang jelas dari Allah, baghyan bainahum, dengan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini ngajak kita kemana-mana, nggak jelas. Hawa nafsu tergantung selera. Jadi datang kebenaran, keterangan dari Allah, tapi hawa nafsu mengajak kita untuk pergi mengikuti apa? Selera kita, bukan lagi mengikuti apa? Petunjuk Allah. Jadi sumber fitnah ini apa? Al-baghi. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idzni. Maka Allah berikan hidayah bagi orang yang benar-benar beriman pada perselisihan yang mereka perselisihkan menuju kebenaran yang sejati. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah akan berikan petunjuknya bagi siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Dalam ayat ini jelas sekali Allah memakai wa anzala ma'ahumul kitab. Betul. Alkitab, bukan yang lain. Jadi yang Allah turunkan sebagai hakim di antara kita, bukan menjadikan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia sebagai hakim. Betul enggak? Nah tadi Ustaz Alfan bertanya, qital di sini apakah hanya terbatas pada peperangan secara fisik di arena apa? Peperangan militer? Tidak. Qital di sini dengan menggunakan sarana yang bermacam-macam. Terkadang menggunakan media. Terkadang menggunakan terkadang ekonomi menjadi apa? Menjadi senjata seperti yang dilakukan Amerika ketika melakukan boikot terhadap apa? Terhadap Iran, begitu juga terhadap Sudan, terhadap Korea Utara. Itu merupakan senjata yang luar biasa ampuhnya. Termasuk terhadap Irak pada masa-masa yang lampau. Jadi terkadang menggunakan media, perang urat syaraf ini luar biasa. BBC dengan siarannya banyak kali menjatuhkan pemerintahan di sebagian negara, baik itu di Amerika Latin maupun di apa? Di wilayah Afrika.
menimbulkan pergolakan di satu negara dengan berita. Oleh karena itu umat Islam betul-betul harus bersatu. Dengan persatuan mereka rahmat akan turun. Allah akan membimbing mereka untuk apa? Untuk bisa berhasil dalam seluruh arena. Baik dalam bidang IT mereka harus kuasai. Kalau tidak, akhirnya apa? Sajian-sajian yang disajikan. Dalam apa? Dalam ma'dubah IT, hidangan IT ini barang-barang yang nggak sesuai dengan kebenaran. Betul nggak? Akhirnya pornografi merajalela, berita-berita hoak merajalela. Karena apa? Karena kita sama sekali apa? Tidak menguasai. Dan uniknya umat Islam tidak mampu memproduksi yang baik, mereka membroadcast yang tidak baik. Memproduksi yang baik nggak bisa. Tapi hobinya apa? Sampai kelompok-kelompok Islam kalau kita lihat, ada berita apa saja yang kira-kira menyerang kelompok yang lain, mereka sebar luaskan. Fitnah-fitnah mereka sebarkan. Saya bilang nggak mampu untuk menghasilkan yang baik, justru ikut serta dalam menyebarkan yang buruk. Ini yang terjadi. Ayatnya wala tattabi'u khutuwati syaiton, justru tattabi'u khutuwati syaiton. Kata tabayun, ya, tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita lihat umat Islam yang ada ini sebetulnya belum ada, belum layak menjadi umat Islam. Karena umat itu artinya satu apa? Satu umat yang berinduk apa? Kan kata umat diambil dari kan induk. Yang berinduk kepada Islam. Kalau sekarang walaupun menamakan diri mereka umat Islam, tapi induk mereka bukan Islam. Diajak bersatu nggak mau sama sekali. Bahkan mereka mengatakan bagaimana bersatu? Akidahnya beda. Saya mau tanya, kata akidah ini di mana kamu temukan dalam Quran? Dalam sunnah nggak ada. Yang ada iman dengan rukun-rukunnya, Islam dengan rukun-rukunnya. Tapi kata akidah ini muncul ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah, dijadikan alat oleh setiap kelompok untuk memisahkan diri dengan kelompok yang lain. Artinya ikatan. Akidah ini kan kita tahu mereka menggunakan kata akidah ideologi, keyakinan. Padahal kata akidah itu sebetulnya apa? Artinya bukan ideologi, bukan keyakinan. Al-aqdu itu akad. Akidah itu ikatan. Tahu berubah maknanya dari sebuah akad, dari ikatan menjadi apa? Menjadi ideologi. Kemudian mereka jelaskan apa? Doktrin-doktrinnya. Doktrin Syiah, doktrin Mu'tazilah, doktrin Salafi, kemudian juga kalangan Sufi. Akhirnya muncul bermacam-macam aliran. Kalau kita dengan Islam sederhana, rukun imannya jelas. Rukun Islamnya jelas. Kemudian rujukannya Al-Quran. Kalau akidah rujukannya apa? Akidah Salafi rujukannya apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Mu'tazilah mengikuti Al-Jibai. Asy'ari mengikuti kitab yang ditulis dalam madhab, dalam akidah Asy'ari. Begitu juga Maturidi. Jadi kalau kita lihat, ini sebetulnya bukan lagi apa? Bukan lagi Islam, tapi agama-agama baru. Mungkin di dalam Al-Quran ada 6 kosakata akidah, Ustaz. Aqadah, dari aqadah. Wala ta'zimu uqdatan nikah. Yang pertama Al-Baqarah. Terus yang kedua, Ustaz, adalah di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237. Alladzina biyadihi uqdatun nikah. Ini kedua-duanya tentang nikah. Dan yang An-Nisa ayat 33, walladzi aqadat aymanukum. Terus yang keempat adalah di surat Al-Maidah ayat 89, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Dan yang kelima ditemukan di surat Thaha, wahlul 'uqdatam min lisani. Dan yang terakhir keenam ditemukan dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffasti fil uqad. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Aufu bil uqud. Semua bicara mengenai tapi artinya bukan akidah yang kita pahami seperti sekarang, Ustaz. Kata aqada yaqidu tidak menunjukkan arti ideologi, begitu juga i'taqada ya'taqidu merupakan sebuah kata baru, ya. Bukan kata yang dipergunakan dalam mustalah syar'i baik pada masa Rasul maupun sahabat maupun tabi'in. Ini bid'ah luar biasa. Ini bid'ah. Oleh karena itu jangan kita gembar-gemborkan akidah ini, akidah itu, tapi bilang ana mu'min, ana muslim. Pegangan saya adalah kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya. Nah, kalau kita sama-sama mengaku orang yang beriman, kita duduk sama-sama. Apa sih perbedaan di antara kita? Jangan kita diukur dengan doktrin kamu. Kamu saya ukur dengan doktrin saya, nggak tepat dong. Kalau nggak sesuai sama doktrin kelompok saya, kamu sesat. Atau sebaliknya, nggak benar begini caranya. Selagi kita semua
berpegang pada prinsip yang sama dalam prinsip-prinsip Islam, berarti kita sesama saudara. Berbeda pendapat dalam fikih itu wajar. Tidak perlu kita gontok-gontokan bermusuh-musuhan satu dengan lainnya. Jadi waqatilul musyrikina kaffah. Hendaklah kalian bersatu dalam memerangi orang musyrik di medan perang ya, bukan dalam suasana damai. Itu dengan berbagai macam sarana persenjataan yang biasa digunakan untuk berperang. Kita harus betul-betul mengisi pos-pos strategis. Dalam bidang IT-nya, dalam bidang medisnya, dalam bidang farmasinya. Karena kita nggak masuk di farmasi, kita hanya beli. Menjadi konsumen, akhirnya heparin dari babi. Insulin juga mereka ambil dari babi. Dari babi. Kemudian berbagai macam obat-obatan banyak mengandung unsur babi. Kenapa? Karena kita hanya mau jadi konsumen. Begitu pula dalam bidang IT kita menjadi konsumen, bahkan menjadi alat untuk menyebarkan kebohongan dan hoak. Jadi akhirnya apa? Antara yang hak sama yang batil samar di hadapan kita. Karena kita mudah untuk diadu domba, difitnah bermacam-macam. Nah kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita untuk betul-betul terikat walaknya, loyalitasnya pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, pada Islam, pada kitab suci. Jangan pada kelompok. Ini bukan berarti kita mengingkari perjuangan Imam Syafi'i ridwanullahi alaihi, Imam Abu Hanifah. Tapi kita dalam menyikapi pendapat mereka sebagai pendapat, bukan sebagai nas. Bukan sebagai syariah yang datang dari Allah, pendapat. Dimana kalau kita berbeda pendapat, bukan satu hal yang bagaimana? Bukan satu hal yang mengeluarkan kita dari kebenaran. Baik mengikuti pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, selagi dia mempunyai alasan yang merujuk kepada dalil, kita hormati. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kalau kita lihat ya, dalam keterangan tadi, janji-janji Allah hanya akan dipenuhi pada saat kita betul-betul apa? Berjuang untuk Allah. Baru keberkahan rahmat akan turun. Baru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan dukungan. Kemudian kita harus bersabar. Kemudian juga untuk saling mengingatkan agar kita bersabar dalam perjuangan. Kemudian kita betul-betul kompak ya. Bersatu dalam perjuangan kita, tidak berpecah belah. Yang terakhir, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak. Nah, saya kira sampai di sini dulu kajian kita, renungan kita pada pagi hari ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala membukakan, kita punya harapan membukakan hati kita untuk betul-betul dapat menerima kebenaran ini. Tidak bercerai-berai, tidak bermusuh-musuhan. Karena semua ini hanya akan merugikan kita semuanya. Bukan mengantarkan kita kepada Allah, malah mengantarkan kita untuk menjadi pengikut-pengikut syaitan. Wal'iyadzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan Dahanwat telah kita ikuti tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Arfan Ustadi. Alhamdulillah tadi banyak ilmu yang kita dapat ya tentang bagaimana kita hanya bersandar kepada Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, Audi Saputra, Fahri, dan Anis mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.